Yesus itu bisa memberikan nyawanya dan mengambil nyawanya pada saat dia mati. Jadi abang, gitu. Berarti Bang Stepis ini lupa itu yang tadi. Dia enggak, dan Bapak tahu persis bahwa dia lupa gitu, bukan dia ingat. Mungkin dia bisa memberikan nyawanya pada saat Yesus mati. Jangan jelasin doktrin dulu, Pak. Kita lagi nggak minta jelasin doktrin. Kita lagi nggak nanya doktrin. Kita lagi nanya pendapat Bapak tentang Kita lagi nggak nanya doktrin. Kita lagi nanya, Bapak bilang Stepis ini ragu. Bapak bilang Stepis ini nggak serius. Metode apa yang Bapak gunakan sehingga membuat kesimpulan bahwa si Stepis ini ragu? Jangan jelasin doktrin, kok malah ngejelasin doktrin di sini. Ya elah. Apa kenapa bisa metodenya, tahu? Metodenya dalam Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Kita lagi ngomongin Steffi, metodenya Pak. Yohanes kita 10 lagi ayat... ngomongin Steffi. Ya elah nih. Kita lagi ngomongin si Steffi. Si Steffi. Maksud saya gini ya. Kita lagi ngomongin Steffi. Dalam itu Yohanes 10 ayat 17-18. Bapak, ya Allah, woi, kita lagi nggak tanya Tadi pakai tanya metode apa yang kita lagi nggak tanyain si Bible itu isinya apa. Kita lagi tanya si Steffi ini kan manusia. Dia mengatakan yang mati di tiang salib manusia. Memang seperti itu kan gitu kata dia. Tadi tanya yang metode. Bapak tahu, bukan saya tanya kenapa Bapak berbeda dengan dia, bukan. Yang saya tanya kenapa Bapak bisa tahu kalau dia itu ragu-ragu dan lupa. Kenapa? Kok Bapak bisa tahu? Kan lupa itu kan Pak sikap, Pak. Ragu-ragu itu sikap. Ragu itu saya bilang Bang Datua tuh kayaknya ragu-ragu deh mau nyebrang. Kenapa? Dari tadi dia mundur 4 kali loh nyebrang. Maka itu indikator saya tahu nyebrang. Langsung dijawab Bang Datua. Bukan, saya bukan ragu-ragu mau nyebrang. Saya emang lagi nari aja di sini mau dapat duit. Jadi kadang-kadang indikator yang kita berikan kepada seseorang itu, menentukan seseorang itu dengan sikapnya, dia ragu-ragu, belum tentu benar. Anda tiba-tiba mengatakan bahwa si Steffi ragu dengan percaya dirinya. Makanya kita pengen, Steffi diam nih. Dia nggak ngomong. Saya tanya, Anda sebagai manusia, kok bisa tahu isi hati orang lain? Metode Anda mengetahui apa? Kalau Anda psikolog, Anda punya alasan tuh. Si Steffi ragu-ragu karena dia terbata-bata menjawab tadi. Terbata A-I-U, itu bukti kalau seseorang ragu. Yang kedua, dikuatkan lagi. Si Steffi ragu. Kenapa? Karena dia tadi ngakunya bahwa dia adalah orang Kristen awam. Oke, yang ketiga, si Steffi ragu dan tidak paham. Kenapa? Karena Steffi dari tadi tidak mengutip ayat. Yang keempat, ini baru indikator seseorang itu bisa dikatakan dia ragu. Maka ini adalah cara metode membuat kesimpulan yang hasil kesimpulannya adalah si Steffi ragu. Anda tanpa analisis, tanpa alasan mengatakan orang lain ragu hanya karena jawabannya berbeda dengan Anda. Ini namanya apa? Memaksakan orang lain supaya sama otaknya sama kita. Kalau enggak berarti nuduh-nuduh. Oh dia ragu, oh dia bercanda. Ini namanya tidak terima dengan pendapat orang lain. Padahal saya dan Steffi sudah mengkonfirmasi berulang-ulang kali dan Anda ada di sini waktu tadi. Si Steffi sudah mengakui bahwa yang mati adalah manusia. Coba tanya ulang lagi ke dia. Dia ini muyut dari tadi loh Steffinya. Ini masalahnya makanya juga. besok kalau diskusi coba itu siapkan diri. Jangan. Kalau saya kenapa salah Anda gitu. tidak dengar saya ngomong sama Steffi? Karena Anda tidak mau mendengarkan dan Anda kebanyakan. Bukan siapkan diri, di situ yang salah. Situ yang salah. Nyalahin gue lagi dia. Mengkonfirmasi untuk dengan teman-teman. Inilah orang yang tidak menerima sudah dibilang dia lain. Tadi masih awam. Tadi dia kan ngaku dia itu masih awam. Teman-teman ya. Jadi orang ini memaksakan pendapat dia kepada orang lain. Dia bilang, kalian tidak mengerti. Kalian tidak mengerti. Lah, kita membuktikan di sini. Bahkan sesama Kristen kawannya aja berbeda. Dia bilang orang awam. Artinya orang ini merasa dia yang paling benar sendiri. Dan pendapat dia harus kita terima. Makanya kita maju diskusinya. Saya nggak mau teman-teman ya. Mohon maaf. Saya nggak mau buang-buang energi dan buang-buang waktu untuk kalian yang beli kuota. Yang bayar wifi setiap bulan. Menyajikan akrobat. Mungkin itu menyenangkan buat teman-teman. Kalau bukan Tuhan yang menebus dosa, manusia nggak akan bisa ditebus dosa. Jadi bukan manusia yang tebus dosa. Itu yang masalahnya. Itu bukan masalah saya. Itu bukan masalah saya. Itu masalah Anda dengan kawan Anda. Nggak ada urusannya sama saya. Itu urusan Anda lah. Kok saya pula? Kita diskusi. Ya kita itu kan yang dia nggak mengerti kan? Kok terus saya nih? Ya Anda ngomong nggak? Dia nggak mengerti di situ. Yang menebus dosa manusia itu Tuhan, bukan manusia. Ya udah nanti si DP-nya kok ngomong sama saya. Yang ngomong si Steffi. Kok aneh nih orang? Nanti ada DM dia lah. Saya yang di. Nggak bisa. Manusia itu menebus dosa manusia. Harus Tuhan yang menebus dosa. Itu yang nggak ada di dia, pikiran di dia. Dia agak ragu di situ. Oke, kita maju diskusinya. Anda nih marah-marah karena berbeda orang dengan Anda nih. Bukan marah.
Hanya manusia, hanya Tuhan yang bisa menebus manusia, bukan manusia. Nggak bakalan bisa diajak diskusi, teman-teman. Ini orang ini ada sesuatu yang salah nih dengan orang-orang ini nih. Dengan teman-teman ya. Dia bilang tidak ada yang bisa menebus kecuali Tuhan. Benar nggak? Silakan dijawab Jiwa Baru. Benar tuh, benar. Saya bukan sama Anda, Reifnol. Ya, saya sama Jiwa Baru. Iya, silakan Jiwa Baru. Maaf ya kalau saya agak, karena kan manusia menembus manusia itu tidak mungkin. Jangan dijelasin lagi, Pak. Ini buang-buang waktu. Kenapa tadi dibilang Stevie saya tidak sependapat? Kan tidak sependapat dengan Stevie itu masalah. Ngapain Anda jelasin lagi hal yang nggak ditanyain? Kita udah lihat kok. Ini orang. Astagfirullahaladzim. Pak, kita maju diskusinya, nggak mandek. Kita maju, udahlah. Yang juru selamat itu Yesus, ya Allah itu sendiri Tuhan. Di dalam ini apalagi ini orang kita lagi nangis. Iya, Anda belum diizinin bicara. Ini apa sih kalian? Tahu nggak kalian perbedaan hewan dengan manusia itu adalah manusia itu bisa diatur, hewan nggak punya aturan, guys. Oke, maju. Itu perbedaan. Silakan lanjut ya. Kita maju. Kalian hewan. Ya udah kalau ini forum hewan menurutmu, kamu turun aja. Ngapain di sini? Kalau kamu nggak meragukan bahwa ini forum manusia dan sifat manusia itu harus mengikuti sifat kamu yang tidak ada aturan itu, ya udah kamu aja yang pergi. Kami nggak mau, kami tetap buka Komal ini, ya. Pak Jiwa Baru tadi buat statement nih. Bapak bilang begini tadi, yang bisa menebus itu cuma Tuhan, benar nggak? Itu maksudnya apa? Silakan dijawab. Skenario terbesar manusia untuk menebus Tuhan menebus dosa manusia hanya bisa Tuhan yang adalah Roh kan? Iya maksudnya apa? Saya nggak ngerti nih Pak. Kristen. Pak contohnya tapi gini. Dia datang. Bukan gitu yang saya tanyakan. Saya nggak tanya. Astagfirullah. Definisi dengan teologia itu beda. Kalau teologi itu saya tanyanya gini Pak. Pak doktrin tentang penebusan salah itu gimana sih? Gitu. Yang saya tanya itu makna dari penebus itu apa? Contoh nih. Tuhan itu adalah pemberi rezeki. Betul. Bagaimana cara memahaminya, Rifa? Maksudnya adalah Tuhan memberikan rezeki dengan mengutus hamba-hambanya untuk menjadi bos, untuk menjadi suami buat kalian. Bukan Tuhan menyamar jadi laki, terus menikah dengan saya, lalu kasih saya uang. Karena kalau Tuhan menyamar, tetap juga dia dikatakan Tuhan pemberi rezeki. Kalau dimakna secara harfiah, Pak, bahaya. Tuhan memberi saya rezeki. Maksudnya apa? Iya, Tuhan jadi bos saya, dia nyamar jadi bos saya. Nah, kalau Yesus sebagai penebus, Tuhan menebus, artinya Tuhan yang mati di tiang salib, itu kan Bapak sudah tolak tadi. Artinya di sini, apa maksud penebus itu adalah Tuhan? Saya nggak ngerti nih, karena kalau Bapak bilang yang menjadi tebusan adalah Tuhan, itu tertolak dengan perkataan Bapak yang mengatakan, yang menjadi tumbal penebusan dosa orang Kristen itu bukan Tuhan, tapi pada saat itu manusia. Kalau Bapak bilang, ya udah itu Tuhan, berarti selesai diskusi kita. Maka inilah yang menjadi mandeknya diskusi ini karena kalian tidak konsisten. Di satu sisi kalian bilang, iya Tuhan yang mati di tiang salib. Tapi dibilang, oh bukan Tuhan, tapi manusianya. Ini namanya apa? Kalian sedang membodoh-bodohi kami. Ini yang kami tidak terima. Tidak konsisten. Nah, karena saya tidak mau dibahas itu saja. Oh, maksudnya saya potong. Berarti tidak konsisten kita mengatakan Yesus punya dua kodrati itu yang tidak konsisten. Saya jawab. Tunggu dulu. Tunggu sebentar saya jawab dulu. Bapak ngerti nggak apa definisi dua kodrat itu? Silahkan dijawab. Iya, definisi dari dua kodrat di dalam satu tubuh itu ada dua kodrat di dalamnya. Bisa terpisah nggak? Itu yang dimaksud dengan dui kodrat. Pernah terpisah nggak? Nggak bisa dipisahkan dua itu. Berarti ya sudah. Tidak bisa dipisahkan. Definisi Bapak itu. Nah itu yang kita percaya. Iya. Di dalam Yesus itu ada kodrat Allahnya. Jangan diulang-ulang kalau saya sudah paham. Kodrat Allahnya itu yang adalah Allah pencipta. Kalau saya sudah paham, nggak usah dijelaskan lagi. Berarti taruhlah ini Yesus. Pada saat dia manusia, saat itu juga dia Tuhan, betul? Betul, ya. Ya udah, pada saat dia mati sebagai manusia, pada saat itu Tuhan juga mati. Dia pada saat jadi manusia. Nggak bisa nggak mati Tuhan. Yang bilang mati Tuhan itu Rifa, Uni Rifa. Manusia artinya apa? Bukan saya. Manusia artinya apa? Bukan. Manusia dagingnya itu yang mati. Enggak, saya tanya, manusia definisinya apa? Arti manusia apa? Aduh, ini saya buka lagi KBBI ini kan. Manusia Kenapa? itu ya daging lah, apalah manusia daging.
Tuhan artinya apa? Tuhan. Tuhan itu kan dia roh dia. Tuhan adalah roh. Waktu Yesus mati, di dalam diri Yesus ada Iya. roh. Oh iya, jelas roh Tuhan. Waktu iya. dia mati, rohnya keluar. Ya, Nah, betul. Yang menebus Bapak, Turun ke yang dalam menebus kerajaan Bapak, maut. roh Tuhan yang sudah pergi atau manusia yang mati ini yang menebus Bapak? Yang menebus saya, yang menebus dosa. Yang mati jadi Ya, tebusan. roh Tuhan itu. Roh, berarti Tuhan, rohnya ya, yang ya mati. Tuhan Ya itu udah, yang berarti menebus rohnya yang saya. mati. Gimana sih ini? Nggak jelas. Roh enggak mati, bukan Bapak yang roh bilang Tuhan kok. enggak mati. Kan saya tanya, yang mati tadi ngapain Bapak jawab? Manusia Yang saya tanya yang mati. dagingnya itu yang jadi mayat itu lucu tadi nih, dibilang teman-teman ya. mayat itu. Yang ditanya yang mati apa? Dia menjawab roh. Kita konfirmasi, kita benarkan, dia sendiri yang bantah. Pak, saya capek diskusi sama orang yang bahkan definisi aja dia bantah sendiri. Mending Bapak diam dulu. Saya mau maju diskusinya. Ya, saya buang-buang waktu. Ditanya, ini kan mati nih manusia. Yang mati apanya? Itu kan roh. Dia yang bilang roh, dia pula yang bantah. Udah ya, nggak mau buang waktu. Jadi, teman muslim dan muslimah, dimanapun kalian berada, mungkin teman-teman semua akan berpikir begini. Membosankan Unirifa, menyebalkan Unirifa. Teman-teman begini ya, diskusi dengan umat Kristen ini, itu bahkan lebih membuang kalori, membuang energi ketimbang berantem dengan mak-mak di pasar yang kesenggol tapi nggak mau disenggol. Serius. Mungkin kalau berantem sama mama-mama di pasar. Gitu juga. Bentar ini loh kok saya Kita kenapa biasa sih pikiran aja dia kok. mulu? Kenapa orang ini selalu memasakkan pikiran dia ke kita sementara kita yang mengalami? Yang mengalami kita tuh kita jelasin nih. Saya mengalami nih, enggak bisa. Seolah-olah dia nggak mau kita bersikap apapun. Dia maunya semua orang tuh sesuai dengan yang dia mau nih. Enggak, tadi katanya yang ngomong gue. Diskusi dengan orang Kristen kayak di mana gitu. Kita ini enggak, gue alami, sebenarnya. ini gue barusan tuh. Gue lagi puasa tapi gue emosi gara-gara lu. Nah, lu yang ngomong sendiri, lu yang ini. Itu perasaan gue. Ini enggak orang lah. aneh nih. Udah yang kita lagi ngomong perasaan gue. Ini orang tapi aneh saya deh. Apa sih nih orang ini lucu nih. Kita ngomongin perasaan kita, dia pula yang ngebantah perasaan kita. Maunya apa nih bapak-bapak? Sumpah bener kan gue bilang kan. Baru gue juga ngomong. Mending gue berantem sama mama-mama di pasar guys. Serius. Karena masih punya harga diri. Kalau mama-mama di pasar gue hajar gitu kan. Gue berantem mulut sama mama-mama di pasar. Gue masih punya harga diri. Yang dilawan mama-mama. Bayangin kalian gue berantem sama bapak-bapak. Apa nggak parah guys? Ketika gue merasakan perasaan gue cuma ngasih tahu sama orang-orang di bawah. Teman-teman. Kalian yang bilang. Unirifa sabar-sabar. Guys. Kita manusia biasa guys. Kalian pikir mudah apa menghadapi orang yang dari tadi omongannya begitu, muter-muter? Enggak, guys. Maka saya bilang nih, lebih baik saya bertengkar sama mama-mama di pasar daripada ngomong sama orang ini. Yang dari tadi omongannya, dia ngomong sendiri, dia bantah sendiri. Giliran ditanya, yang mati siapa? Yang mati adalah kemanusiaannya, keilahian nggak bisa mati. Ya udah kalau gitu Anda ditebus sama manusia. Yang menebus karena ilahi. Lu apa sih? Nggak jelas tau nggak sih lu? Ngajak berantem lu serius. Udah yang mau diskusi aja lah, mending bertanya aja kalian kan. Kenapa Bang Datua saya nggak mau akhir-akhir ini mendengarkan penjelasan orang Kristen? Ketika saya mendengarkan penjelasan orang Kristen, batal puasa saya Bang, serius. Makanya mending mereka bertanya tentang Islam. Bang Datuk suruh mereka, Bang Datuk suruh mereka tanya Islam aja. Bukan apa Pak, bikin tambah botol. Ya serius. Silakan buatang di bawah, silakan sama yang lain. Ya, silakan Anda bertanya saja jiwa baru. Kalau Anda menjelaskan keimanan Anda gelibet-gelibet, kami yang mendengarkan juga sakit kepala. Sebenarnya enggak. Cuman kan ya namanya juga secara subjektif. Kita yang ngerasain, tengok secara subjektif. Kita yang merasakan, dia yang bilang tidak. Tengok teman-teman, perhatikan ya. Ketika perasaan orang lain bahkan dia lebih tahu tentang yang memiliki perasaan. Ngeri loh diskusi sama orang ginian loh. Nanti suatu saat bilang gini nih bininya. Saya tidak merasa cinta sama kamu. Enggak. Sebenarnya kamu tuh cinta sama saya. Bisa gak kalian diskusi sama orang kayak gitu? Ya, nggak bisa teman-teman. Gitu lah, ketika kita bicara tentang perasaan. Enggak gitu. Kita, ini perasaan orang lain. Kok perasaan orang lain Anda intervensi? Ini lucu bener sumpah. Demi Allah ini lucu. Serius. Dan makanya gue bilang, mending gue berantem sama mama daripada sama bapak-bapak. Serius, gak enak banget jambak-jambakan sama orang berkumis, guys. Bayangkan kalian gue jambak-jambakan sama orang berkumis. Apaan itu? Mending gue jambak-jambakan sama yang pakai daster, lebih punya harga diri gue. Kalau seandainya pun gue luka-luka tuh masih, siapa lawan lu? Mama-mama. Oh masih keren. Siapa lu berantem lu tadi? Kalau lu babak belur, siapa ngelawan? Laki-laki. Ya iyalah laki-laki lu lawan. Atau laki-laki beda sama perempuan. Gue juga yang salahin. Jadi teman-teman,
Jangan dicoba lah teman-teman ya, yang tidak punya kesabaran di batas maksimal, mending nggak usah diskusi. Kalau perlu teman-teman tuh mending pargoy aja, serius. Buang-buang waktu guys. Dari tadi kita menghabiskan sekitar hampir 10 menit. Saya baru masuk ya. Itu hanya membahas yang mati di tiang salib itu Tuhan atau bukan saja. Itu menghabiskan kalori, mungkin makanan yang saya konsumsi tadi sahur, itu terbuang sia-sia melalui keringat di ketek dan keringat di seluruh tubuh. Dan emosi itu hanya akan menyakiti kesehatan kita, merusak kesehatan. Makanya saya tidak sarankan diskusi dengan Oten bagi teman-teman yang punya hipertensi, sakit jantung. Ya, nggak usah. Kenapa? Itu hanya akan membuat rusak ginjal juga ya. Jadi mending kita tuh ditanya aja. Makanya dari kemarin tuh mending saya ditanya. Benar. Kalau gue laki-laki udah gue ajak di kering tinju tau. Gitu guys ya. Nah, itu kan cuma karena ya udah Pak. Sifat insani dan ilahi dan manusia itu tidak bisa diterima. Iya. Jadi susah. Iya. Enggak, saya tanya Pak, secara akal menurut Bapak masuk akal tidak? Pada saat manusia itu adalah manusia, pada saat itu juga dia Tuhan. Itu masuk akal nggak? Masuk akal nggak? 1000% masuk akal itu. Kenapa? Coba jelaskan pakai akal, Pak. Coba jelaskan pakai akal. Ya, akal saya hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Otak saya nggak Maksudnya? Bisa sampai ke sana. Kalau Tuhan bisa. Katanya masuk akal. Tuhan secara roh dia bisa ke sana. Ini orang benar-benar berantem sama dirinya sendiri. Tadi ngomong masuk akal, tapi habis itu bilang otak saya nggak sampai ke sana. Ya udah, kalau begitu berantem sendiri, duduk di kaca, ngomong sendiri, jambak-jambak muka sendiri aja Pak, nggak usah ngajak-ngajak saya ya. Udah, Bapak ngomong sendiri aja dulu ya, di mute aja. Tadi dia bilang agamanya masuk akal, giliran ditanya akal otaknya nggak nyampe. Udah ya guys. Buang-buang waktu udah. Ya, Oke, ditanya. Bertanya. Leman, selamat malam. Siang, Leman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen, Islam. Islam, Bang. Islam. Anda sampaikan, Bang. Saya ingin mau sampaikan sedikit, saya ingin mau ambil sedikit banyak poin atau sedikit, tapi yang jelas saya banyak ikut kumul-kumul diskusi ataupun debat seperti ini. Jadi saya mau sedikit ambil kesimpulan bahwa kalau enggak usah Bang. Jangan kita, Bang Lehman. Itu Abang bedanya nggak beda sama si Jiwa Baru. Kita di sini bukan kita di sini lagi nggak mengidentifikasi orang ini gimana bukan. Kita lagi pemikiran nih. Pemikiran dia, kalian dipaparkan pemikirannya, akhirnya kita tahu ini orang konsisten atau tidak dengan omongannya. Itu karena kebenaran itu tidak mungkin bertentangan dengan akal. Karena yang namanya benar salah itu bisa diidentifikasi dengan akal. Kedua, yang namanya kebenaran itu mustahil bertentangan dengan hati nurani. Karena kata benar atau salah itu lahir dari manusia yang punya hati nurani. Benar atau salah itu tidak mungkin bertentangan dengan kitab suci. Karena kita percaya kitab suci ada sumber kebenaran. Benar atau salah itu tidak mungkin bertentangan dengan mayoritas mayoritas akal manusia. Kenapa? Karena mustahil manusia yang banyak akalnya lebih PA daripada manusia yang sedikit yang mengaku bahwa dia yang lebih tahu. Kenapa? Secara akal manusia itu memiliki struktur otak yang hampir sama, hanya saja fungsi-fungsinya yang terkadang kemampuannya yang berbeda. Jadi ini yang kita sedang uji. Di sini perkara benar atau salah, bukan perkara baik atau buruk, perkara dia bagaimana. Ngapain kita identifikasi orang lain di sini? Itu hanya akan memicu amarah. Iya. Kita tidak sedang identifikasi ya. Ya, Andrin, selamat siang Andrin. Ya, selamat siang Pak. Kristen ya? Ya. Kristen ya? Iya, saya Kristen. Oke, silakan dengan Andi Diva lanjut. Bertanya terus. Ya, silakan bertanya aja karena saya yakin pendeta aja nggak bisa ngejelasin apalagi yang jemaat awam ya. Mending bertanya saja tentang Islam. Silakan. Saya memang awam ya. Ya, saya bertanya aja Kak. Mau tanya aja. Ya. Silakan Kak. Kalau bisa saya jawab ya Kak. Terima kasih. Saya mau tanya, apa kamu percaya Allah ya pencipta langit dan bumi ini
Paham kan Kak? Yang saya maksud, kita pisahkan dulu itu Yesus Kristus. Allah pencipta langit bumi ini. Apakah kakak percaya begitu juga umat-umat yang lain bisa melakukan apa saja? Itu aja yang saya mau tanya sama kakak. Apa saja? Pertama, ya, bentar, percaya. kakak kan, ya kakak kan awam. Diksi kakak tadi itu harus saya luruskan karena kakak awam. Allah itu artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani ya Kak. Saya tidak mau mengatakan Tuhan itu adalah sumpah serapah. Saya tidak kenal Allah. Nah itu dulu. Nah datanya mana? Mungkin saya tunjukin dulu sama kakak bahwa kata Allah artinya adalah sumpah serapah. Nih ya. Dalam bahasa Ibrani ya Kak. Mazmur pasal 10 nomor 7. Ini pakai data kita nih. Saya hati-hati Kak, menyebut nama Tuhan tuh nggak boleh sembarangan Kak. Orang Yahudi juga nggak boleh sembarangan nyebut nama Tuhan. Iya jelas itu diucapkan. Maaf ya, tapi saya kakak ya. Maaf saya iya, tapi jelas kakak saya sedang membuktikan kalau kakak sembarangan menyebut nama Tuhan ya. Mazmur pasal 10 nomor 7. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah. Mari kita lihat bahasa asli dalam kata Ibrani. Sumpah serapah ini artinya penyebutannya seperti apa? Allah. Allah artinya sumpah serapah. Kami nggak kenal Allah. Yang kami kenal adalah ilah. Allah. Ilah adalah gelar. Allah adalah nama. Yang kakak maksud yang mana? Ilah. Ilah ya. Ilah. Ya, silakan aja dulu penjelasannya. Nanti saya tanggapi lagi kembali ya, biar kita jangan selasana sini. Jadi kakak jelaskan aja dengan penjelasan kakak, baru nanti saya jelaskan penjelasan saya apa yang saya maksud dengan Allah itu. Iya. Ya? Oke, langsung Pak, langsung Kak, langsung ya. Saya menjelaskan dari sisi akademik, dari hasil pembelajaran pendekatan linguistik, bukan dari doktrin, bukan dari apa yang saya yakini dan imani. Ya, itu satu. Secara linguistik. Mau ditolak nanti, tolong pakai data. Membantah data harus dengan data. Yang pertama itu. Yang kedua, apakah Tuhan atau Allah atau ilah bisa melakukan apapun? Dia bisa melakukan apapun asal dia mau. Sama. Saya juga bisa melakukan apapun asal saya mau. Bisakah saya mencolok pantat saya lalu menjilatnya? Bisa. Tapi kalau saya lakukan itu, saya manusia nggak? Iya manusia, tapi manusia ODGJ. Ya, artinya ada perilaku yang saya lakukan akan merusak kemanusiaan saya secara murni. Karena yang namanya manusia, sifat naturnya itu memiliki rasa malu, memiliki kemuliaan sebagai manusia. Karena kalau dia tidak memiliki aturan terhadap dirinya, maka dia ODGJ atau binatang. Contoh, bisa nggak saya nggak pakai baju ke mall? Bisa. Saya bisa buka baju saya, nggak pakai celana dalam, nggak pakai kutang, terus jalan di mall. Bisa nggak? Itu mudah banget, cuma tinggal copot doang. Bisa nggak itu? Bisa. Tapi kira-kira kalau saya lakukan itu, apakah saya bisa dikatakan manusia? Bisa. Dikatakan manusia yang ODGJ. Maka manusia yang menyalahi aturan yang ada pada dirinya, ketika dia lakukan itu, maka dia disebut dengan manusia yang ODGJ atau tidak normal. Karena normalnya manusia memiliki apa yang disebut dengan rasa malu, apa yang disebut dengan kemuliaan. Nah, begitu juga Tuhan. Manusia aja punya kemuliaan, apalagi Tuhan. Bisakah Tuhan itu menjadi apapun yang dia mau? Bisa, kalau dia mau. Masalahnya mau nggak Tuhan jadi iblis? Mau nggak Tuhan jadi manusia? Mau nggak Tuhan jadi kotoran? Maka kalau ada yang mengatakan Tuhan kami bisa jadi manusia, tunjukkan kepada saya Tuhan Bani Israel pernah mengatakan saya mau jadi manusia. Itu cara menjawab dengan saya, diskusi. Pakai data, kalau nggak jangan. Silakan kakak, ditanggapi. Sudah? Saya bisa tanggapi? Sudah Kak? Saya sudah bilang, kan saya sudah izinkan Kak. Ya, terima kasih ya atas tanggapannya tadi atau pemberitahuan. Sebenarnya simpel aja Kak, tadi saya yang tanya sama kakak, tapi aku tidak mengerti dengan kata-kata kakak yang panjang lebar itu. Tidak termasuk saya mengerti lah itu kan. Saya hanya bertanya, apakah itu bukan salah saya, maaf. Anda tidak mengerti, saya enggak, bukan salah saya. Akhlaknya yang ya, baik. Tapi aneh, kakak mau menanggapi apa yang kakak tidak mengerti. Karena saya tadi tidak menyela Anda, makanya saya bilang ya, kakak menyela. Saya persilahkan Anda, jadi kasih akhlak yang itu, adabnya itu tolong diperhatikan ya. Jangan menyela. Ya, adab kakak lebih buruk. Kakak bilang nggak ngerti tapi menanggapi. Jangan menyela, karena Anda berbicara, saya tidak menyela. Jadi dengarkan. Lah, kenapa ngamuk? Kak, kakak bilang nggak ngerti, terus kakak ya, kakak kan nggak ngerti kata-kata saya. Terus nggak menanggapi apa? Loh, jangan menyela. Kakak sekarang saya udah tanya, kakak tuh ngapain? Kakak kan nggak ngerti. Apakah saya menyela? Lucu dia.
Dia nggak ngerti Tidak tapi ditanggapin. Loh, kakak kan nggak ngerti. Sabar Kak Karin. Itu Kakak ditanggapin kenapa aja sih? Karin. Maaf. Loh. Tanggapin dulu itu dengan data Mbak Karin. Yang tantrum dia. Izinkan orang Apaan lain sih dia orang? bicara. Diam dulu Karin. Udah ngomong deh kerasukan nih. Lanjut. Oke? Karin. Kan Bisa, itu Kak? tadi Uni Rifa udah Udah. menjelaskan. Sekarang tolong Abang juga Kak jangan Arin. seperti itu. Pakailah. bukan Kasian gini. Saya Bagaimana sebagai penengah aja. Saya sabar dulu Mbak Arin, sabar. Jangan kejang-kejang, sabar. Tidak ada yang Ini kan kejam-kejam, Bapak. Ih, Ya. ya makanya sabar dulu. Diam dulu. Bagus. Mbak Arin, Anda kalau diskusi di sini, Unirifa bawa data. Di sini diskusinya pakai data, bukan congologi, bukan muncung logologi. Di sini pakai data, ya. Anda Simpel bawa aja tadi pertanyaannya. sudah dijelaskan oleh Unirifa secara literasi. Nah, Anda mau kalau mau bantah, tolong tunjukkan literasinya. Di sini Saya kita tidak tidak ODGJ, mau Bang. bantah. Mengerti nggak Bapak? Kita masing-masing punya waktu untuk berbicara Ya, kan? silakan. Ya, bisa. Yang saya minta tadi hanya satu pertanyaan itu aja. Allah yang menciptakan, mau siapalah itu menurut kalian. Yang penting antara yang pencipta langit dan bumi ini cuma satu aja. Kan dia bisa melakukan apa aja tadi kan? Ya kan? Ya udah, itu aja. Terima kasih. Salam toleransi. Di sini dulu, lanjut. Udah, saya tanggapi ya. Kak, pertama butuh. saya memotong kakak. Loh, nggak butuh ngapain naik ke sini? Ya turunlah. Inilah kemunafikan Anda. Pertama Anda munafik, omongan di awal dibantah di omongan kedua. Saya cuman pengen tahu, kita jawab. Saya tidak mengerti, tapi saya mau menanggapin. Lu mau nanggapin apa kalau lu nggak ngerti? Namanya lu mendustakan diri lu di sini. Contoh, saya mau menanggapi Anda. Kenapa saya menanggapi? Karena saya mengerti dengan apa yang kau sampaikan. Pengertian saya begini, itu baru namanya relevan nih. Saya tidak mengerti penjelasan Anda, tapi saya mau nanggapin. Ngapain lu nanggapin? Lagi dia bilang gini, itu yang saya bilang kan Tuhan bisa melakukan apa saja. Padahal saya sudah jelas, Tuhan bisa melakukan apa saja yang dia mau. Masalahnya mau nggak Tuhan jadi manusia? Kalau ada Tuhan yang mau jadi manusia, jangan kalian yang katakan dia mau jadi manusia. Sok tahu kalian tentang Tuhan. Tunjuk ayatnya bahwa Tuhan kalian itu pernah mengatakan, aku akan jadi manusia. Atau aku mau jadi manusia. Sepakat kita, Tuhan kalian adalah Tuhan yang mau jadi manusia. Nggak ada bedanya sama malaikat yang bisa nyamar-nyamar. Nggak ada bedanya dengan intel yang bisa nyamar-nyamar. Selesai. Ini nggak nanya, dijelaskan. Saya menanggapi, tapi saya nggak ngerti. Ngapain gue ngomong dari tadi? Kan gitu tuh. Lanjut. Dadah aja nih. Ya, Ibarat mau hotel, kurus gue lama-lama. Yusek, selamat sore, Yusek. Yusek, selamat sore, Yusek. Oke, sore Bang. Kristen Muslim? Agnostik Bang. Waduh Bang, di sini tidak ada yang... Nggak apa-apa Bang. Oh, aku lebih seneng ngobrol sama agnostik. Silakan. Lebih sehat otak ngomong sama ateis dan agnostik ketimbang sama oten. Itu serius, itu beneran. Ya karena agnostik itu mereka adalah orang-orang yang percaya dengan Tuhan, tapi setidaknya belum menyembah kepada Allah, belum menyembah kepada manusia, belum menyembah kepada patung. Tapi dia percaya bahwa esensi yang disebut dengan Tuhan itu ada. Nah, mungkin alasannya itu bisa jadi ya, ada beberapa faktor dan saya tidak mengatakan alasan dia, tapi saya mengidentifikasi. Faktor pertama bisa jadi karena kekecewaan terhadap umat beragama. Faktor kedua bisa jadi karena memang belum memahami esensi Tuhan dengan baik dan benar. Faktor ketiga adalah belum mendapatkan mana pilihan Tuhan yang menurut dia relevan dengan cara berpikir dia gitu. Dan banyak lagi indikator alasan-alasan orang jadi agnostik. Nah, di sini agnostik tugas kalian boleh bertanya tentang agama Islam atau boleh kalian mengajukan pendapat dan ide dan gagasan kalian kenapa kalian menjadi agnostik. Dengan catatan akan saya tanggapi ya. Bicara dengan saya nggak usah ribet-ribet pakai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi ketika menggunakan bahasa Semitik, maaf KBBI tidak berlaku karena KBBI itu baru dirumuskan ya. Jadi saya mau seakademik mungkin.
Silakan buat Yozek mau bertanya atau mau ditanya. Oke. Ini Kak sebenarnya nggak ada pertanyaan masalah tentang agnostik atau enggak. Cuman gini, aku kan sampai sekarang belum menikah. Aku pengen menikah itu dengan salah satu agama gitu, dengan keyakinan tertentu. Apakah di agama Muslim saya boleh menikahi wanita yang usianya jauh terpaut dari saya? Oke, saya jawab. Bisa kalau Anda punya sifat seperti Nabi saya. Tapi kalau sifat seperti Anda yang Tuhan aja belum ada pilihan, nggak bisa. Jangankan anak kecil, nenek-nenek aja nggak bisa nikah sama Anda. Bahaya nih nenek-nenek dihabisi sama Anda nih, ya. Jadi kalau kita lihat sifat seseorang itu, kita akan tahu dia cocoknya di mana. Apakah dia cocok menikah atau enggak. Bahkan menikah pun belum tentu Anda. Sama laki-laki Anda, jangankan sama anak perempuan yang di bawah umur, sama laki-laki aja Anda belum tentu mau, belum tentu bisa nih cocok menikah. Kenapa? Khawatirnya Anda adalah orang yang akan seperti sifat Anda, agnostik, nggak jelas. Ya, mengaku percaya Tuhan tapi nggak tahu Tuhannya yang mana. Nah, bahaya nih. Karena kalau Anda menikah dengan laki-laki, nah takutnya nanti Anda zolimin itu laki-laki. Jadi jangankan dengan anak yang di bawah umur, ya, jangankan anak di bawah umur, nenek-nenek aja yang bentar dulu dong. Saya ditanya, ngejawab malah dipotong, Bang. Kalau nggak mau dengar saya, kalau seandainya Anda, saya lagi ngejawab, bre, yang namanya kalau kita lagi ditanya, pertanyaan itu cuma simple, jawaban itu pasti panjang. Maka saya jawab, kalau sifatnya seperti Anda, nggak layak, jangankan menikah dengan anak di bawah umur, bre, ya. Anak yang umurnya sudah belia saja, umur 29, itu nggak layak sama Anda. Kenapa? Anda aja perkara Tuhan aja nggak jelas, tentang hal yang mendasar aja nggak jelas, gimana mau berbini Anda? Nanti Anda nikah sama anak yang 30 tahun, umurnya yang 37 tahun aja, itu bisa Anda jadikan sashimi itu. Anda nggak beragama, nggak ada aturan dalam hidup Anda. Atau Anda habis itu colok pantat dia, Anda masukin ke mulut dia. Nggak ada aturan. Apa yang Anda lakukan bisa Anda suka-suka. Mau rambutnya dibelah dua nanti, kepalanya dipotong. Itu Anda bisa kayak gitu. Karena Anda tidak punya aturan hidup. Karena Anda tidak punya agama. Bahaya orang seperti Anda ini menikah. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti bininya dipotong kulitnya kecil-kecil dijadiin umpan buat mancing. Ngeri, bre. Kenapa? Nggak punya aturan hidup. Jangankan menikah dengan anak di bawah umur, menikah dengan wanita normal aja nggak layak, nggak patut. Kenapa? Karena nggak jelas kehidupannya, bre. Aturan hidup nggak punya. Ya, bisa jadi nih, jangan-jangan perempuan yang Anda nikahi karena Anda butuh uang, layani dulu om sayang. Kenapa? Nggak ada aturan. Nggak bisa Anda nikah. Jangankan nikah, hidup aja Anda nggak bisa seharusnya ini. Kenapa kita takut nih? Orang seperti Anda, kalau lewat di depan anak saya takut. Jangankan, saya aja bisa diperkodok sama Anda. Karena nggak punya aturan hidup. Bisa ngelakuin suka-suka nenek moyangnya. Jangankan anak orang, mama Anda aja harus hati-hati sama Anda nih. Lagi tidur enak-enak, mama Anda nonton sinetron, Anda buka roknya, nanti Anda pakai lagi. Kenapa? Nggak punya aturan hidup. Tidak punya nafsu untuk memperkosa. Dia nggak punya nafsu, ngapain nikah lu? Kalau nggak punya nafsu, nggak usah nikah lu. Pakai boneka Cina lu sana. Nikah. Aneh nih orang. Lucu ya orang-orang agnostik ini ya. Jangan menikah orang ateis dan orang agnostik, bahaya. Kalian nggak punya aturan tutorial menikah. Kenapa? Karena kalian bisa menikahi asbak, menikahi tembok. Karena kalian bikin lubang di tembok, kalian bisa nikah tuh. Nah, saya mau kebaktian ala saya tuh, ala agnostik. Pakai upacara apa? Pakai upacara suku aborigin saya. Boleh, karena nggak punya agama. Gimana caranya? Saya joget gitu cara nikah saya. Bahaya orang-orang kayak Anda. Kita takut. Kita nggak mau tembok kita bolong-bolong gara-gara orang kayak Anda yang nggak ada aturan hidup. Kita bahkan punya keledai aja kita harus jauh-jauhin dari Anda loh. Ayam saya aja. Ayam, jangan kalian dekatin rumah si Yuzek. Hati-hati ayam. Nanti kalian hamil muka manusia, bahaya ya sayang. Gue punya ayam aja, gue nggak redo dinikahin sama lu, apalagi punya anak gue. Itu jawaban saya sebagai seorang wanita normal ya. Silakan Yuzek. Kamu yang merasa beragama ditanya seperti itu malah menghakimi saya. Kamu yang diajar oleh suatu agama. Kenapa marah? Kamu punya aturan nggak? Apakah saya kan jawab? Saya bisa menikahi wanita? Nggak bisa, Yuzek. Kan nggak bisa, karena tembok ayam aja nggak bisa kamu nikahin. Saya seakan-akan agama Anda itu mengajari orang, menghakimi orang lain seperti
Saya nggak diajarin menghakimi di agama saya, tapi diajarin dalam ranah psikologi. Dalam ilmu psikologi, saya harus mengidentifikasi mana psikopat, mana orang normal, mana nggak normal. Salah satu orang yang kurang normal menurut saya adalah percaya bahwa ada Tuhan, tapi nggak tahu sumbernya dari mana Tuhan itu berasal. Itu namanya munafikun. Hati-hati nih. Hari ini ngomong A, besok ngomong B tuh. Ya, abang percaya ada Tuhan. Percaya, Neng. Tahu dari mana abang Tuhan kalau itu ada? Jadi begini, Neng. Ya percaya aja, Neng. Lama-lama nanti abang percaya kalau abang Kim Jong Un. Ya saya percaya aja. Dari mana abang tahu? Jadi begini, Neng. Lama-lama lu siksa orang gue Kim Jong Un. Tepak perempuan dijadiin sashimi. Ini binatang ngomong halu, Cok. Ngapain kau ngomong bicara ngejat saya? Hebat banget dia. Makanya gue bilang juga apa? Agnostik itu nggak punya aturan. Dia kalau ngomong gua binatang tuh boleh, nggak berdosa. Kenapa? Nggak ada aturan dia, bro. Dia kalau ngomongin saya pesunda juga nggak apa-apa. Kalau saya berdosa mengata-ngatai orang, masalahnya saya nggak ngata-ngatain orang loh. Saya nggak ngata-ngatain orang. Saya bilang saya membolongi tembok dengan alat kemaluan saya. Kan saya bilang orang kayak kamu berbahaya karena saya takut kamu ngebolongin tembok karena nggak ada aturan. Emang saya, sedangkan saya tidak boleh menghakimi kau. Itu yang diajarkan agamamu. Saya tanya dulu, boleh nggak bolongin tembok? Takut. Ini teman-teman ya, teman-teman hati-hati dengan orang-orang agnostik dan ateis. Mereka tuh nggak punya aturan hidup ya. Ayam kalian jangan deket-deketin sama mereka. Anak kalian, jangankan anak kalian yang cantik, suci ya, lagi bersih ya. Bahkan hati-hati nenek kalian. Jangan biarkan nenek kalian keluyuran di rumah-rumah orang ateis dan agnostik. Kenapa? Mereka nggak punya aturan. Kita nggak tahu nanti kalau dia nanti pakai nenek kalian. Kenapa? Nanti kamu pakai nenek kita. Emang nggak ada larangannya karena gue nggak punya agama. Nah, kapok kalian. Kan gue gak ada aturan hidup. Ya Stella, selamat siang Stella. Stella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stella, betul bang. Tim, selamat malam tim. Timbul, selamat sore Timbul. Selamat sore Timbul. Timbul dibuka pinnya. Ya, Timbul dibuka pinnya. Ya. Bang Bintang, ada yang sampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chef nenek kalian guys, tolong dijaga nenek kalian ya sama ayam kalian. Kejang-kejang ya. Kejang-kejang ya. Ya buat yang di bawah silakan ya. Kemudian ada apa? Ada permintaan TikTok ya. DC. Ya, sebelum mencapai dulu Bang Datuk, bentar, kita dinginkan suasana dulu. Dengar teman-teman ya, kenapa saya menyampaikan konsekuensi jadi agnostik teman-teman? Saya hanya ingin membongkar kemunafikan manusia-manusia yang di hadapan kita malu mengakui agamanya. Ya, jadi mengaku sebagai agnostik itu belum tentu beneran teman-teman. Karena apa? Serigala itu berbulu domba tuh ada. Sebenarnya dia serigala tapi ngakunya domba. Nah, jadi terus lagi teman-teman, kenapa? Bentar. Nah, jadi kenapa saya berseperti itu? Saya hanya ingin memaparkan konsekuensi jadi agnostik. Apa itu? Kemunafikan. Percaya ada Tuhan, tapi nggak bisa ditanya nanti tentang ketuhanan karena aku agnostik. Maka dia bertanya lagi nih, kalau di Islam boleh nggak menikah? Dia mempertanyakan syariat Islam, syariat pernikahan, tapi dia agnostik. Nah, kalau dia bilang begini, saya mau mu'alaf uni, tapi yang saya bingung itu, saya mau pilih Islam sebagai agama yang benar. Tapi kenapa sih Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Aisyah? Kita bisa jelasin tuh. Tapi yang dibilang, boleh nggak saya menikah dengan anak kecil? Maka otaknya kan selangkangan, teman-teman. Kalau otak selangkangan kayak gini, bahaya kita. Nanti ayam kalian dikodok. Itu loh, bahaya. Silakan Bang Datuk. Ya, buat Erosa, selamat sore Erosa dibuka bitnya. Erosa dibuka bitnya, Erosa. Ini dulu di-mute dulu Bang Bintang. Doubling. Bang Bintang, ya. Siapa yang Bang Bintang doublingnya? Ya, Bang Bintang ada sampaikan Bang Bintang. Bang Bintang, ada yang sampaikan? Enggak, lanjut aja lah dulu, nanti insyaallah. Iya, lanjut Bang, lanjut. Ya, dibuat dulu Bang ya, kita tunggu hotel Bang ya. Ya, buat yang Kristen naik ya, kita ini adalah aliran sesat pula ini. Mana aliran sesat tadi udah dihapus. Ya, buat yang di bawah ya silakan Kristen, jangan kita di sini ya diskusinya santai, tidak ada namanya caci maki ya.
Ya silakan yang buat yang Kristen silakan naik ke atas. Ini ada Darwadi satu ya. Kita naikkan lagi. Yok, selamat sore Yok. Belum duduk ya? Aduh, duduk. Ya. Saya tahu Hati-hati kok. kucing kalian ya. Kucing kalian dijaga. Tadi saya tahu kok Dek. Dia itu ada apa menyindir gitu. Paham lah Bang Datuk. Bang Datuk, aku ini 6 tahun loh menghadapi kawan-kawan kita yang non muslim Bang Datuk. Oke Darwadi, selamat. Ya, selamat siang Darwadi. Islam Pakistan Bang Darwadi. Bang Darwadi, selamat Pakistan. Bang Darwadi, selamat siang. Islam Pakistan. Ya, mungkin kajian dulu sedikit deh, sambil memancing. Ya, oke. Kita bahas ya tentang, teman-teman perhatikan nih, 3 tema yang akan selalu dipramingkan oleh orang non-Islam walaupun sudah 1547 kali kita jawab ya. Walaupun 3572 kali atau 10.542 kali kita jawab, tetap ini akan mereka bawa sampai nanti kalau badannya sebelah udah di kuburan, dia tanya, kenapa Nabi Muhammad nikah sama Isa? Pasti gitu terus. Teman-teman perhatikan ya. Walaupun mereka udah koma nanti di rumah sakit ya, cuma bibirnya doang yang bisa menyut-menyut. Kenapa Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Isa? Pasti itu akan ditanyain mulu teman-teman. Kenapa? Karena mereka tidak butuh jawaban. Ya, mereka tidak membutuh jawaban. Yang mereka butuhkan untuk menyampaikan supaya seolah-olah Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang tidak bermoral menurut mereka. Tentang pernikahan Sayyidah Aisyah, kalau para ulama dulu memiliki banyak jawaban, saya juga menggunakan metode ulama. Apa? Menjawab dengan mungkin 7 jawaban. Tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Jawaban pertama, apakah Nabi Muhammad bisa dikatakan pedo? Tidak. Karena tidak ada satupun karya ilmiah yang bisa membuktikan secara identifikasi ilmiah bahwa Nabi Muhammad pedo. Karena definisi pedo adalah laki-laki yang memiliki kecenderungan birahi kepada anak di bawah umur. Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan pedo karena pernikahannya dengan Sayyidah Aisyah berlangsung 25 tahun. Orang itu kalau sudah memiliki kecenderungan, itu nggak langsung mendadak datang guys. Maka itu akan terakumulasi dari sikap karakternya yang terbentuk dia dari kecil. Contoh, para predator anak, itu bisa jadi karena dia dari kecil sudah jadi korban. Maka terakumulasi fase by fase sikap-sikap seperti itu. Sama, pedo itu perilaku menyimpang. Maka perilaku menyimpang ini nggak mungkin tiba-tiba normal sekian tahun tiba-tiba muncul aja gitu. Ya, nggak mungkin begitu. Artinya harus ada indikator. Nabi Muhammad 25 tahun nikah dengan Sayyidah Khadijah guys. Tahu sendiri kan Sayyidah Khadijah. Selama pernikahan beliau tidak ada satupun riwayat dari istrinya atau dari orang manapun yang mengatakan beliau pernah tertarik kepada anak-anak. Itu artinya beliau gagal sebagai pedo. Kedua, kalau kita bilang seorang itu korban pedo, kita harus lihat indikator dia korban pedo nggak. Korban pedo biasanya adalah anaknya murung. Perkembangan kognitifnya tidak berjalan karena dia tertekan. Kemudian anak-anak ini tidak mungkin bisa menjadi anak yang normal, cerdas, secara keilmuan mapan karena tentu dia adalah korban. Jangankan korban pedo, korban kekerasan aja itu akan terlihat kemurungan terhadap anak itu. Bagaimana dengan Sayyidah Aisyah? Ada indikator bahwa dia korban pedo? No, tidak sama sekali. Gagal. 2 jawaban. Jawaban ketiga. Tidak ada istilah ilmiah yang mengatakan seseorang pedo karena dia menikahi anak yang tidak ada standar umurnya. Karena zaman dahulu, baik Yunani kuno, baik Yahudi, itu memiliki yang disebut dengan sistem masyarakatnya, boleh menikah di bawah umur anak-anak kecilnya. Ya, itu. Bahkan halakah Yahudi boleh menikahi anak umur 3 tahun? 3 jawaban. 4 jawaban keempat. Jangankan anak umur 6 tahun, seandainya saya hidup sejaman dengan Rasulullah SAW, tahu sifatnya seperti itu, berkenal dengan sifat beliau, seandainya saya belum punya anak, saya bilang sama Nabi Muhammad, Nabiku, izinkan aku bikin anak dulu sama suamiku. Kalau anakku perempuan, waktu aku lahirkan, ambillah anakku itu, jadikanlah istrimu. Pasti itu. Kalau aku tahu dia nabi yang sifatnya mulia begitu. Karena ini orangnya akan menikahi anak saya ada seorang nabi. Bukan maniak kayak yang tadi. Otaknya cuman pagina. Astagfirullah. Nggak bisa.
Jangankan anak gue, nenek gue aja gue takut. Harus gue ikat nenek gue kalau lihat dia. Orang dia kambing aja jangan-jangan dipakai sama dia. Artinya kita bicara dari sisi apa? Esensi orang yang menikah ini, esensi yang dinikahi, kemudian antropologinya, situasi dan kondisi waktu itu, dan secara indikator, sesuai tidak dengan definisi. Maka jawaban-jawaban saya ini membantah secara ilmiah Nabi Muhammad itu pedo. Karena kalau kita arahkan anak panah ke mereka, sepakatkah kalian anak yang dinikahi di bawah umur itu adalah pedo? Oke. Maka sepakatkah kalian bahwa ibu Tuhan kalian korban pedo? Karena umur pernikahan sekarang itu adalah 19 tahun. Di bawah 19 tahun itu pedo. Ya udah. Sepakati aja. Kalian menuduh, kami tidak terima, dan kami tidak masalah dengan tuduhan kalian. Kalian harus akui, mama Tuhan kalian korban pedo. Gitu. Gitu. Kenapa? Karena konon kabarnya di dalam Katolik Advent, literasi Katolik mengatakan bahwa kira-kira umur Maria itu dinikahi umur 12 tahun, Santo Yusuf 90 tahun. Nah, jadi kalau kami nggak maksa tuh, karena kita tahu itu ilmu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman perhatikan, hal ini akan terus dipertanyakan sama kalian. Dan ulama kita banyak menjawab. Banyak ulama kita yang bahkan mengkritisi hadis tersebut. Kalau saya nggak perlu kritisi hadisnya, teman-teman. Kenapa? Karena walaupun hadisnya sahih sekalipun, tidak kena ke nabi kita. Tidak kena. Begitu. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa Tuhannya Oten itu adalah Tuhan yang memiliki kecenderungan seksual yang menyimpang, bisa nggak? Bisa. Nah, saya bisa indikatornya nih. Nih ya. Ya. Nih ya. Bentar ya, saya kasih data kalian ya. Nah, gini kalau diskusi itu pakai data. Yesus itu orang yang memiliki kejiwaan yang agak berbeda dengan manusia biasa ya. Dia suka disiksa teman-teman ya. Tahu nggak kalian kalau kalian, mohon maaf ya, ada istilah untuk orang yang suka menyiksa diri. Ada istilah altruisme juga, ada salah satu istilah lagi, apa namanya itu yang, kalau berhubungan badan tuh suka disiksa tuh, tepak, dicambuk dulu tuh ya, dipukul dulu tuh ya kan, dibakar dulu dia, baru birahi dia. Nah, itu bisa gitu. Jadi ada orang yang menikmati siksaan terhadap dirinya tuh. Nah, itu orang psikopat. Teman-teman tahu nggak psikopat? Psikopat itu orang-orang yang suka menyiksa orang atau dia menyiksa diri tuh. Itu masokis. Nah, kita lihat masokis. Nah, makasih Bang Haci. Ini aku maksud. Nah, masokis. Ini teman-teman. Nah, kalau diskusi sama aku tuh bawa data. Sexual masochism disorder. Waduh, ini ranah psikologi nih. Nah, saya pernah bawa tema kemarin psikologi Tuhan. Psikologi Yesus. Kan saya pernah bertanya, kenapa Yesus tidak pernah tertawa dalam Bible? Teman-teman bisa tidak buktikan Yesus pernah ketawa dalam Bible? Nah, artinya masa sepanjang hidupnya dia nggak pernah ketawa walaupun sekali. Nah, jadi kalau kita lihat Yesus tidak pernah tertawa, tapi kemarahan dia sering ditunjukkan meledak-ledak, teman-teman. Tiba-tiba dia ke bait Tuhan, lihat orang jualan dia ngamuk. Tiba-tiba dia lapar, ngutukin pohon ara sampai kering. Artinya dia adalah orang yang emosinya tuh meledak. Dan dia menikmati ketika disiksa. Buktinya dia diam aja waktu disiksa. Ya, waktu dia badannya dilecehkan itu, pakaiannya dibuka, dia santai guys. Nah, maka orang seperti itu bisa terindikasi sebagai sexual masochism disorder. Nih. Nah, ini kita kalau diskusi itu pakai data. Teman-teman perhatikan ya. Gangguan masokisme seksual adalah gangguan parafilik yang melibatkan fantasi, dorongan, atau perilaku SKS yang berulang, intens, dan membangkitkan gairah yang menyusahkan atau melumpuhkan, serta berpotensi membahayakan diri sendiri atau orang lain. Nah, ini nih, masokisme seksual mengacu pada keterlibatan atau sering berfantasi dengan pemukulan, pengikatan, penggantungan bisa nih, penghinaan, tuh. Atau dibuat menderita, guys. Nah, ternyata diakui oleh salah satu website, Yesus sendiri adalah korban seksual, gitu ya. Nih datanya. Nih, ini kata siapa ini? Ya. Ini cara mengidentifikasi. Yesus juga korban pelecehan. Artinya dia pernah disiksa secara SKS. Karena di sini dia dikatakan pelecehan SKS. Maka dia bagian masokis yang suka disiksa, guys, bukan yang nyiksa. Dia bagian yang suka disiksa.
Menurut literasi yang saya baca. Nah, pertanyaannya adalah kalau teman-teman bisa membantah, ya, cara membantahnya itu silakan dengan data. Yang kedua, tunjukkanlah kalau dia itu tidak suka waktu dia disiksa. Bukti dia suka waktu disiksa adalah dia kan sebagai Tuhan mampu membantah siksaan, mampu melawan. Tapi kan dia tidak melawan. Dia menikmati. Kenapa? Bagi dia, penyiksaan itu adalah kebahagiaan tersendiri. Dan niatnya menurut orang Kristen menyelamatkan orang lain. Tapi dia menikmati penyiksaan itu. Bisa jadi waktu dia disiksa, dia suka tuh. Kayak aku misalnya disiksa, lagi bang, ditepak. Lagi bang, gitu kan. Aku bukan bilang Yesus ya, bisa jadi kayak gitu. Atau bang Datu nih, ditampar sama bininya. Tepak, lagi deh. Tombak, lagi deh, enak. Kan gitu kan. Itu bisa disebut masokisme. Ya kita kan nggak tahu tuh Yesus waktu ditombak apakah dia bilang jangan sakit atau jangan-jangan wah enak mantap. Kan kita nggak tahu itu kan. Kita kan nggak tahu ya kan. Kita nggak pernah tahu dengan diksi itu. Tapi setidaknya kalau mau menuduh tuh kayak saya nggak mau menuduh Yesus masokisme. Cuman saya ngajarin kalian cara menuduh yang baik. Menuduh Nabi saya pedo, tunjukkan indikator. Kalau saya tuh indikatornya banyak. Pertama, dia adalah orang yang tidak pernah ketawa. Secara psikologis orang nggak pernah ketawa apa coba? Kedua, dia tidak pernah mengeluarkan hasrat birahinya sebagai laki-laki. Kalau orang normal tuh punya masalah kejiwaan nanti tuh. Yang ketiga, dia sebenarnya adalah orang yang suka disiksa. Dia ajarkan orang lain untuk menyiksa diri dengan cara pikul salib. Yang keempat, waktu dilecehkan dia bahkan tidak marah. Bahkan dia menikmati. Bukti dia menikmati, dia mendoakan orang lain yang menyiksa dia, ya kan? Diam dulu Riono ya. Yang kelima, teman-teman, memang dia nggak punya pasangan hidup. Ya, dia nggak punya pacar, nggak punya istri. Yang keenam, dia suka ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nah, 6 indikator ini menjadi hipotesa bahwa bisa jadi dia seorang masokis. Kalau kalian menuduh saya pedo, Nabi saya pedo, ya tunjukinlah indikator gitu. Ini cerita tentang Nabi Isa. Oh bukan, Nabi Isa itu bukan orang masokis, dia nggak disiksa. Mana mau nabi-nabi disiksa lu, enak disiksa. Enak lagi dong gitu. Aku suka. Nggak ada kayak gitu. Ya, begitu sini, ya teman-teman. Di sini ada dia. Markis, selamat siang Markis. Markis dibuka mute-nya. Markis siapa nih Markis? Markis dibuka mute-nya. Markis. Rian selamat siang Rian. Selamat sore Rian. Riono selamat sore Riono. Dibuka mute-nya. Kalau enggak saya turunkan ya. Ada yang tidur ini. Ya, Razali Gamas dibuka pinnya. Ya, Razali Gamas, silakan dibuka pinnya. Razali Gamas. Kalau enggak saya turunkan ya. Ya buat yang di bawah, silakan naik ya buat Kristen. Kita diskusinya santai, tidak ada penghujatan di sini ya. Kita menampilkan data. Kalau Anda berani tampilkan data di sini, kami jawab apapun itu sujatan Anda. Karena di sini ruangnya adalah ruang edukasi dan pembelajaran buat Oten. Ya, kita tidak mau ada penghujatan. Di luar sana Anda berkoar-koar. Ya, kita lanjutkan dulu. Ada Azman. Ada belum ya? Kita naikkan lagi buat Oten. Buat Oten. Ya, Libra siapa nih? Nih. Ya. Libra musik. Ya, Libra Elis. Ya. Aduh, lama kali nih duduknya nih. Belum duduk dia nih. Ya, buat yang di bawah tolong dikencangkan tetapnya di share ya. Buat yang berani typing di bawah naiklah ke atas. Tanyakan apa yang Anda mau tanyakan tentang Islam. Jangan jadi bunny typing Anda. Ya, kalau ada ruang Kristen yang berani mempersilakan umat Islam untuk bertanya, saya akan bayar satu pertanyaan 50.000. Serius. Kalau ada, khusus untuk bertanya saja. Silakan kalau ada yang bertanya tentang Islam di sini, kami berikan
Ruang dan waktu. Ini ada orang baik ini, Kristen ini. Ya, kami berikan waktu ya. Tidak, Mama Komeng. Mama Komeng siapa nih? Orang baik sama... Ya Pak Datu, siang Pak Datu, sehat Pak Datu. Ya sehat. Kristen ya? Ya Oten Pak Datu. Oke, silakan lanjut diskusi dengan dengan Rifa, lanjut. Betul dulu ada Mama. Ya, lanjut. Ini Pak Datu, saya mau nanya. Itu gimana itu surat ini? Surat Al-Baqarah 62 itu. Tolong Pak Datu, gimana Pak Datu penjelasannya Pak Datu? Ya, bentar ya. Surah Al-Baqarah 62. 62. Tolong ditampilkan Uni, tolong ditampilkan. Iya, bentar. Bentar. Pokoknya akan kami jawab, tenang aja. 62. 62. Ya Allah, ngantuknya. Kalau ngantuk nanti bilang aja deh ya, kalau udah sendiri ya. Nggak ngantuk mau tidur, ngantuk karena bangun tidur. Oh, bangun tidur. Nah, habis bangun tidur kita kadang masih ada ngantuk. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, nih. Saya bacakan buat kamu. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Apa yang mau ditanyakan? Di situ sangat jelas, pakai bahasa Indonesia yang tidak dipersulit. Tanpa tafsir pun orang-orang bisa paham. Pertanyaannya apa? Ya, silakan. Gini dia maksudnya gini loh Uni, Datu. Maksudku berarti dari sini kita berangkatnya bukan berarti hanya orang Muslim aja yang bisa naik ke surga gitu loh. Iya, orang Yahudi bisa kalau beriman kepada Allah, orang Nasrani bisa asal beriman kepada Allah. Ya, asal beriman kepada Allah. Yang jelas kan orang Nasrani itu udah jelas penyembah Tuhan Yesus. Ah, bukan. Lah. Nih, di zamannya orang baik. Itu tergantung orang zaman. Bentar dulu Bang Muklis, bentar. Bang Muklis bentar. Saya nggak mau menjelaskan ada dua tafsir tentang ini. Saya mau pakai terjemahan. Mereka ini kan udah terjemahan nih. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, bukan kepada Yesus. Kepada Allah, lu mau Nasrani kek, mau Yahudi kek, kalau lu beriman kepada Allah, lu aman. Masalahnya kamu beriman gak kepada Allah? Ya jelas lah Uni Pak, maksudku gini, kan udah tahu. Udah, nggak usah banyak cerita. Beriman kepada Allah, beriman Tuhanmu namanya Allah. Maksudnya gimana ini? Kalau gini. Beriman kepada Allah itu artinya menyembah kepada Allah, artinya percaya bahwa Allah adalah Tuhan, beriman, percaya. Apa yang harus dipercaya? Allah. Allah itu siapa? Tuhan, sembahan. Anda sembahannya Allah bukan. Jadi gini maksudku Uni Rifa. Aduh, udahlah bertanya, dijelasin dia pula yang jadi gini. Kamu itu bertanya bukan ngejelasin. Kamu itu bertanya, kamu tanya Al-Qur'an saya ngejelasin. Kamu paham nggak? Di sini yang masuk surga, walaupun dia Yahudi, walaupun dia Nasrani, kalau beriman kepada Allah, dia tetap masuk surga. Orang Yahudi zaman dulu yang beriman kepada Allah, masuk surga. Orang Nasrani zaman dulu yang beriman kepada Allah, masuk surga. Siapa Yahudi? Yahudi yang mana? Pengikut Nabi Musa. Siapa Nasrani? Pengikut Nabi Isa. Asal beriman kepada Allah dan beramal soleh, percaya hari akhir, masuk surga. Kenapa? Iya,
maksudku pasti mereka gini, pengikut Uni Musa. Rifa. Pertanyaan saya adalah yang apa kupertanyakan, kaitannya sama Kristen? iya dengar, yang kupertanyakan, kan duluan itu ada Nasrani daripada Islam gitu. Nggak Nasrani mungkin artinya lah. apa? Gini lah. Nasrani artinya apa? Aduh pantat aku Dengar gatal nih kalau dulu. kayak gini nih. Kutanya dulu, Dengar Nasrani itu dulu. artinya apa? Yang kupertanyakan gini loh, Uni Rifa. Yang kupertanyakan kan nggak mungkin nggak tahu bahwasanya orang Islam itu penyembah Tuhan Yesus. Kenapa ada ayat itu? Apa sih ini nih? Nasrani artinya apa? Lu tahu nggak arti Nasrani? Maksudnya gimana ya Nasrani? Nih orang kayaknya kejedot pintu masuk koma diskusi, sok-sok mau bertanya tapi mau ngejelasin, dijelasin malah nggak. Kalau kan saya bilang diskusi sama saya itu kalau ngebantah pakai data. Coba saya tanya sama kamu, definisi Nasrani artinya apa? Ya. Orang Kristen sebelum Kristen. Nih. Nasrani di kitab lu itu sesat. Menurut kitab lu sendiri, dalam kitab lu baca, justru dalam kitab lu orang Nasrani dikatain sesat. Kenapa ngaku pula dia Nasrani lagi. Kenapa masuk surga dia? Maksudnya kenapa masuk surga? Karena yang sesat menurut kitab lu itu orang-orang benar. Yang benar dalam kitab lu menurut lu orang-orang sesat. Contoh, Yesus menurut pendapat kitab lu, menurut orang Yahudi yang penulis kitab lu itu orang sesat. Karena dia dibilang Beelzebul, DGJ. Padahal dia bukan. Nah ini kita jangan terlalu tinggi ayat ini untuk kamu. Saya mau kembali lagi nih. Nggak perlu lagi diterjemahkan. Udah jelas ini ayat ini. Ya memang sudah jelas, bagi orang dongo nggak bakalan jelas. Ya. Orang dongo nggak mungkin nggak tahu Muslim itu, nggak mungkin nggak tahu yang buat surat itu udah jelas dia Nasrani. Gini deh, udah lu nggak usah, udah orang Nasrani masuk surga, udah. Lu pengen kalau Nasrani masuk surga, udah orang Nasrani masuk surga, udah ya, udah selesai diskusinya, santai udah. Jangan kayak gitu, ya santai aja menjelaskan. Gue santai, gue mau kayak orang lain, enggak, gue nggak mau buang waktu. Ya yang lain ya, udah orang Nasrani masuk surga, Kristen masuk neraka, udah ya, clear ya. Nasrani masuk surga, Kristen masuk neraka. Dah, ya, ribet banget hidup lu. Laude, selamat siang Laude. Laude. Ya, selamat siang. Kristen ya, di sini ada Kristen. Ya. Laude Kristen ya? Ya bukan Islam. Oh Islam, oke. Ando Kristen ya, ya? Iya Kristen. Oke, lanjut Ando. Ya itu dulu. YS ini siapa? YS siapa? YS. Apa itu? Ya betul lu. YS ini siapa nih? YS Islam Kristen. YNS, Islam non Muslim atau non Muslim. Oke, lanjut dulu. Ya, intinya teman-teman ya, saya tadi bawa data. Pada double nih. Nah, saya tuh bawa data ini dalam kitab mereka itu Nasrani itu sekte sesat menurut mereka. Kan mereka gitu, teman-teman. Ebionit dikatain sekte sesat, Unitarian dikatain sesat. Yang benar menurut mereka itu yang menurut konsensus mereka benar nih. Nih, tokoh Nasrani itu dari sekte tokoh Nasrani dianggap sesat, tokoh sekte Nasrani. Tiba-tiba dia ngaku Nasrani depan kita. Sejak kapan lu jadi Nasrani? Emang lu ngikutin Nabi Isa lu? Lu Kristen masuk neraka jahanam. Karena Kristen itu adalah agama yang menuhankan manusia, setengah manusia, setengah Tuhan. Itu syirik itu namanya tuh, penyembah pagan kalau dalam Islam. Kalau di Islam, Kristen penyembah Yesus itu masuk neraka jahanam. Ya, harus dipahami. Nasrani itu artinya dari kata Nasoro, dari kata Nazaret, artinya ada orang-orang yang ahli dalam kitab yang mengikuti Nabi Isa. Apakah Nabi Isa ngajarin untuk nyembah dirinya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Boleh saya tanggapi? Begitu. Boleh saya silakan. Tanggapi? Boleh Pak, silakan Pak. Saya mempertanyakan Al-Quran menyebut Nasrani. Abad ke-7 muncul kata Nasrani. Padahal abad pertama tahun 50 pengikut Yesus disebut Kristen di Antioquia. Sepanjang sejarah sampai tahun 700, sampai sebelum Nabi Muhammad lahir, gereja itu menyebut dirinya Kristen. Pengikut Yesus itu Kristen. Ini kesalahan sejarah apa bukan? Coba tunjukkan ke saya. Gereja saya nggak Katolik ngerti, itu, Pak. Bapaknya ngomongin apa sih? Bapak ngomong apa? Sampai sekarang disebut Kristen. Dari abad saya nggak ngerti Bapak ngomong apa. Tiba-tiba di abad ke-7 Al-Quran menulis Nasrani. Siapakah Nasrani itu? Padahal Nasrani ini ada dalam Bible. Sejarah. Di Alkitab ngomong lagi ini gereja lagi dibawa ke sini. Yesus adalah Kristen di Antioquia. Pak ini apa Pak? Pak ini apa Pak? Bukan begitu, jangan baca.
Mana Ini ada apa? sejak berdirinya gereja Ini apa, disebut Pak? Kristen dari abad Pak, ini pertama apa, sampai Pak? sekarang. Lah, Pengikut ngomong Yesus. sendiri deh. Jadi kata Nasrani itu Aduh, di abad ke-7 ribet. kesalahan Kalau lawan sejarah apa lawan bagaimana? bapak-bapak ribet, Coba guys. jelaskan Gue ke mending saya. berantem sama mama-mama. Ya, Pak, jadi Pak, izin Pak, izin Pak. Kalau Bapak mau nanya, jangan narasi Pak. Tanya aja langsung, to poin aja iya. Pak. Coba. Iya, langsung tanya aja, jangan banyak bertele-tele Pak. Kita Bentar. bukan Ya, ini, bentar, bukan bentar, khotbah bentar. Pak. Pak,